Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita telah dikumpulkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman-Nya. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Sebelum saya membacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih Engkau telah mengumpulkan sebagian dari anak-anak-Mu di tempat ini untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar dan melaksanakannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai renungan akan kami bacakan kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini berjudul Rancangan Tuhan Baik Bagi Kita. Rancangan Tuhan Baik Bagi Kita. Richard Theo adalah seorang dokter muda yang sukses. Ia adalah seorang dokter spesialis bedah kecantikan yang membuatnya menjadi dokter yang laris manis. Tak sedikit pasien yang berani membayar mahal agar bisa tampil cantik. Banyaknya pasien membuat uang mengalir cepat ke pundi-pundinya dan membuatnya menjadi orang muda yang kaya raya. Namun, sekalipun mengaku diri Kristen, ia lupa kepada Tuhan. Sebelum usianya mencapai 40 tahun, ia terserang kanker.
Pada usia 40 tahun ia meninggal dunia. Hal yang baik sebelum dipanggil Tuhan, Richard telah menemukan Tuhan kembali dan banyak memberi kesaksian yang menguatkan banyak orang. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Tuhan mengirim umat Israel ke pembuangan di Babel untuk mendidik mereka supaya kembali kepada jalannya. Kelihatannya kejam, namun itu adalah cara yang terbaik, sebab ketika segala sesuatu nyaman, orang Israel berpaling dari Tuhan. Mana yang lebih baik? Hidup sukses secara dunia tetapi jauh dari Tuhan, atau mengalami banyak persoalan tetapi dekat dengan Tuhan? Kalau boleh memilih, kita ingin dekat dengan Tuhan sekaligus hidup mewah. Masalahnya amat sering jika segala sesuatu berjalan dengan baik, manusia menjadi tidak ingat lagi kepada Tuhannya. Seandainya Tuhan mendiamkannya, niscaya manusia akan benar-benar tersesat dan tidak akan kembali lagi. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kenali Tuhan untuk kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri renungan pada malam hari ini, marilah kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap Engkau. Kami berterima kasih Engkau telah berfirman pada malam hari ini. Kiranya firman Bapa pada malam hari ini menjadikan penuntun dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19. Biarlah Bapa sendiri yang mengatasi pandemi COVID-19 di negara kami ini, sehingga pandemi COVID-19 akan hilang dari negeri kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami di sini ya Bapa. Bimbinglah Bapak Pendeta C.L. Sutrisno, para majelis dan jemaat, berilah mereka kesabaran dan pada saatnya nanti akan bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Biarlah Bapa menuntun kami untuk kami kembali ke tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.